Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezeki, umur dan segalanya dalam hidup kita. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Risalatul Mahid ya, yang mana ada tema ya di sini datangnya haid ataupun nifas itu bersama sholat-sholat yang wajib dikerjakan. Nah, ini ya biasanya pasti yang namanya perempuan itu haid, datangnya haid ternyata belum melakukan sholat duhur, katakanlah datang haid pada waktu duhur ternyata belum melakukan sholat duhur. Nah, itu bagaimana ya? Jadi kalau ada wanita yang kedatangan haid ya atau nifas setelah masuknya waktu sholat, entah itu sholat duhur, asar, maghrib, isya ataupun subuh ya, padahal ia belum melakukan sholat nih ya, sedangkan jarak antara masuknya waktu sholat dan permulaan haid ataupun nifas tadi mencukupi seumpama dia itu melakukan sholat, itu cukup untuk melakukan sholat ya, meskipun tidak cukup disertai bersucinya ya. Jadi bagi orang yang bersucinya itu boleh dikerjakan sebelum masuk waktu sholat sebagaimana wudunya orang yang sehat ya. Dan juga cukup disertai bersucinya, atau bagi orang yang bersuci harus dijalankan sebelum masuk waktu-waktu sholat ya. Nah, sebagaimana orang yang bertayamum atau berwudu bagi orang-orang yang terus-terusan mengeluarkan kencing atau beser, atau bahasa Jawanya itu beser ya, pipis terus itu beser. Maka wanita yang demikian itu kelak setelah selesai haid atau nifasnya wajib mengqadha sholat waktu awal haid ataupun nifas tadi. Jadi intinya sholatnya harus tetap diqadha ya. Jadi semisal duhur jam 12 ini ya belum melakukan sholat, kok iya jam setengah 1 sudah keluar darah haid, otomatis berarti dia masih hutang sholat duhur itu ya. Jadi ketika nanti sudah suci itu sholatnya harus diqadha, wajib diqadha, tidak boleh tidak ya. Nah, contoh ini di sini asar semisalkan jam 3, kira-kira jam setengah 4 datang haid ya, padahal sholat asar belum dilakukan, maka kelak setelah haid selesai wajib mengqadha sholat asar tersebut. Begitu juga sholat sebelum waktu wajib tersebut wajib diqadha kalau memenuhi 3 syarat sebagai berikut ya. Jadi sholat, nah yang pertama adalah boleh dijamak dengan sholat waktu datangnya haid ataupun nifas seperti duhur dengan asar, maghrib dengan isya ya. Yang selanjutnya boleh dilakukan karena pada waktu sholat sebelum haid atau nifas terjadi perkara yang mencegah sholat ya, misalnya gila atau ayan, itu boleh tidak dilakukan ya, ya karena itu ayan karena ayan kumat ayannya atau gila ya, kumat gilanya, atau bisa jadi pingsan ya, pingsan. Namun bila belum menjalankan sholat bukan karena adanya perkara itu ya, maka ya wajib diqadha meskipun tidak memenuhi persyaratan, bahkan meskipun sesudahnya tidak haid lagi ya. Yang ketiga di sini ya, antara masuknya waktu sholat dan datangnya haid ataupun nifas tadi mencukupi seandainya dipergunakan untuk melakukan sholat bagi waktu sebelumnya atau waktu yang ditepati datangnya haid atau nifas tersebut. Nah, di sini ada contoh ya, masuknya asar jam 3, mulai waktu duhur wanita tersebut sudah gila ataupun ayan ya, atau penyakit ayannya itu kumat nih ya. Masuk duhur wanita tersebut itu ayannya kumat bertepatan dengan jam 3 sore dia sembuh ya. Lalu jam 4 ya ia kedatangan haid dan ia belum melaksanakan sholat duhur ataupun asarnya tadi ya, maka ia wajib mengqadha sholat asar dan duhur itu. Kalau asarnya itu karena baru sembuh dari ayannya, kalau duhur itu kumat ayannya dari duhur sampai sembuhnya jam 3 ya, ataupun semaput katakanlah, ataupun pingsan ya, maka dia wajib mengqadha sholat asar dan duhur ya. Sebab sholat duhur itu belum dikerjakan karena ada perkara yang mencegah sholat tadi, yaitu adalah ayan ataupun pingsan ya. Dan sholat duhur boleh dijamak dengan asar ya antara jam 3 sampai jam 4 ya. Seandainya dipergunakan untuk bersuci
melakukan sholat asar dan duhur, ya. Dan adapun sholat setelah waktu datangnya haid atau nifas itu mutlak tidak wajib diqodokkan meski boleh dijamak. Jadi ini keterangan diambil dari Fathul Wahhab juz 1 halaman 33 dan kitab Al-Jamal juz 1 halaman 295. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi wanita-wanita ya. Dan apabila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar, insya Allah nanti akan saya jawab ya. Dan semoga bermanfaat, dan apabila bermanfaat jangan lupa tinggalkan like, komen maupun subscribe kalian ya. Semoga dengan bantuan like, komen, dan subscribe kalian, channel ini tetap bisa terus konsisten upload ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.